Karena sudah jam 7.41, 7.40, kita mulai saja. Bu Winda buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kelas 71 dan 72. Hari ini Bu Winda gabung, jadi ada kelas 71 juga. Bu Winda pinjem jamnya Bu Hani, Bahasa Indonesia, karena ada satu materi lagi yang belum Bu Winda sampaikan untuk materi PAT. Ya, nah nanti materi PAT-nya itu dimulai dari awal semester genap, ya. Jadi tapi nggak banyak sih materi sebelum PTS. Baca-baca aja yang sudah Bu Winda kasih, dan nanti akan Bu Winda berikan kisi-kisi. Jadi kalian bisa belajar, bisa menerka-nerka dari kisi-kisi yang sudah Bu Winda kasih. Jadi soalnya nggak jauh-jauh dari situ ya, banyak baca, banyak cari, dan banyak mengulang-ulang lagi apa yang sudah Bu Winda kasih sebelumnya. Oke, dan hari ini materi terakhirnya itu tentang rotasi, revolusi, pasang surut air laut, dan juga gerhana. Jadi lebih ke pergerakan dari bumi dan bulan, karena kita hidup di bumi dan bumi punya satelit alami namanya bulan. Ya, sebelum kita masuk ke materi intinya, Bu Ina mau review dulu, mau nanya-nanya sedikit nih sama kalian. Masih ingat nggak nih materi tentang tata surya? Mulai dari coba sebutkan apa saja yang ada dalam tata surya kita. Benda-benda langit apa saja yang ada di tata surya kita? Coba sebutin. Yang pertama apa? Bebas, siapa aja yang mau sebutin? Apa? Kira-kira benda apa saja yang ada dalam tata surya kita? Oh, nggak ada suaranya. Ini ada orangnya apa enggak nih? Coba. Halo. Coba sebutkan benda apa saja yang ada dalam tata surya kita. Yang baru bergabung, baru loading dia. Oke, yang baru bergabung, Bu Winda tanya, benda-benda langit apa saja yang ada dalam sistem tata surya kita? Coba dinyalain mic-nya yang mau jawab. Planet, Bu. Planet. Selain planet apa? Bintang, Bu. Bintang, satelit. Oke, apa lagi? Asteroid. Asteroid. Oke, yang ada ekornya tuh? Bintang yang ada Komet, ekornya? Bu. Komet. Komet. Apalagi coba? Selain itu? Meteorit. Meteorit, ya. Oke, terus dalam tata surya kita itu ada planet, ya. Planet, coba sebutkan planet-planet yang sampai detik ini diakui ya, diakui dari yang mulai dekat dengan matahari sampai yang paling jauh dari matahari. Coba apa? Yang pertama apa? Planet apa? Venus. Yang paling dekat dengan matahari? Merkurius, Bu. Merkurius. Baru setelah Merkurius, Venus. Habis Venus apa? Bumi, Bu. Bumi. Habis bumi? Mars. Mars. Habis Mars? Jupiter. Jupiter. Terus baru 5 nih. Saturnus. Uranus. Neptunus. Cuma 8 ya. Kalau sekarang cuma 8. Dulu waktu Bu Winda SD itu ada sampai Pluto. Tapi sekarang Pluto itu dikeluarkan dari sistem tata surya. Ada yang tahu kenapa? Kira-kira kenapa si Pluto sekarang tidak apa, Alia? Tidak apa? Kenapa Pluto tidak masuk dalam sistem tata surya kita? Ada yang tahu? Kenapa? Karena jauh matahari, Bu. Karena terlalu jauh dari matahari, betul. Terlalu jauh dari matahari dan ukuran dia itu sangat kecil. Jadi tidak masuk ke dalam apa ya namanya syarat-syarat untuk menjadi sebuah planet. Kalau dulu zaman Bu Winda SD, Pluto itu masih masuk. Tapi sekarang di buku-buku sains sudah tidak diakui dia sebagai planet. Dia sebagai Pluton namanya ya. Benda-benda langit lain yang seperti planet, cuma bukan planet, namanya Pluton. Dia namanya Pluto, cuma dia masuk ke dalam golongan Pluton, pakai N.
Nah, kalau dulu mungkin sekarang masih ada ya, silakan kalian searching di internet, itu ada anime ya, film anime Jepang itu Sailor Moon. Nah, Sailor Moon itu dia menggunakan atau mengadaptasi temanya dari planet-planet. Ya, kalau kalian mau cari atau mungkin kalian masih suka nonton kayak sekarang itu zaman Bu Indah SD, SMP itu masih booming banget tuh. Anime Sailor Moon. Nah, itu dia ngambil temanya dari tema planet-planet. Jadi ada yang planet karakternya itu planetnya Mars, ada yang karakternya planet Venus ya. Silakan di-searching aja. Terus Bu Indah mau tanya, planet yang paling besar dalam tata surya itu planet apa? Kira-kira planet apa yang paling besar dalam tata surya? Planet naon? Jupiter, Bu. Jupiter. Oke, pinter. Kalau yang punya cincin, planet apa tuh? Saturnus, Bu. Saturnus. Kalau planet yang warnanya agak kemerah-merahan? Mars. Oke, sekarang Bu Indah mau tanya. Dulu Pak tadi kan mau nanya apa tuh? Planet itu dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Kalau yang planet dalam itu apa aja? Kelompok planet dalam. Apa? Merkurius, Venus, sama Mars, Bu. Bumi, Mars. Sisanya planet luar ya. Jadi batasnya itu sebenarnya Mars, tapi Mars itu masuk ke dalam planet dalam. Ya, sisanya itu yang di luar Mars itu adalah planet luar. Oke, sekarang Bu Indah mau tanya lagi. Planet itu dia punya yang namanya satelit. Ya. Planet Bumi satelitnya apa? Satelit alaminya. Bulan, Bu. Bulan. Kalau yang Bumi itu punya satelit alami dan satelit buatan. Satelit buatan namanya apa? Ada yang tahu? Palapa, Bu. Palapa, pinter Parjik. Ada yang tahu nggak satelit Palapa itu di mana pusatnya? Pengendalinya di mana? Ada yang tahu satelit Palapa itu pengendalinya di mana? Deket kok dari Depok, tinggal jebrang dikit. Stasiun pengendali satelit Palapa berada di Kota Bumi Jatiluhur, Purwakarta, Bu. Jauh amat Purwakarta. Selain Purwakarta coba. Dia deket kok, daerah Bogor dia. Daerah Cibinong kalau nggak salah ya. Jadi Palapa itu dia nggak jauh-jauh dari Bogor. Mungkin itu ada pengendali baru kali. Tapi setahu Bu Indah, satelit Palapa itu dia ada pengendalinya itu di Cibinong, daerah Cibinong. Jadi nggak jauh-jauh dari Depok. Ya, itu jadi Bumi punya 2 satelit, buatan dan alami. Yang alaminya bulan. Jadi kalau alami itu memang dari alam. Tapi kalau satelit yang buatan itu yang memang dibuat oleh manusia itu ada namanya satelit Palapa. Ya, Palapa bukan Parampa ya. Parampa itu game. Jangan salah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang planet-planet? Kayaknya udah jelas banget tuh, kemarin udah ada satelitnya apa, ciri khas planetnya apa, terus apa saja yang ada dalam tata surya kita dan kenapa si planet ini disebut ini dan itu. Gitu ya. Nanti silakan dibaca aja, di review-review lagi karena nggak jauh-jauh dari situ ujiannya, PAT-nya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi inti hari ini. Nah, nanti Bu Indah akan kirimkan PPT-nya di grup. Jadi nggak usah khawatir. Sudah kelihatan belum PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang yang namanya pergerakan bumi dan bulan. Nah, pergerakan itu ada 2. Jadi ada rotasi, ada revolusi. Dan nanti kita akan bahas tentang yang namanya gerhana. Ya, kemarin kayaknya belum lama terjadi gerhana ya. Gerhana apa tuh yang moon apa tuh saya lupa tuh ya. Yang katanya terjadi 195 tahun sekali. Jadi kalau sekarang terjadi, kamu harus nungguin 195 tahun lagi untuk melihat gerhana yang seperti itu. Jadi kalau gerhana emang gitu. Oke, kita akan mulai. Kita akan bahas pertama bumi. Bumi sebagai planet. Bentuk bumi pepat. Ada yang tahu nggak apa itu pepat? Pepat itu apa, Farzik? Apa Farzik? Mau jawab mungkin Farzik. Pepat itu adalah dia bulat dan berisi, jadi padat gitu bahasanya. Dan pada kedua kutubnya menggembung pada khatulistiwa akibat melakukan perputaran pada porosnya yang disebut rotasi. Nah, jadi kalian tahu nih, rotasi bumi yang namanya rotasi berarti
perputaran pada porosnya. Jadi semua yang namanya rotasi itu nggak hanya terjadi sama bumi, tapi semua planet itu melakukan rotasi. Tapi kalau kita sekarang bahasa hanya bumi. Kenapa? Karena kita hidup di bumi. Dan bumi juga mengelilingi matahari melalui orbitnya yang disebut revolusi. Jadi ada rotasi, ada revolusi. Kalau rotasi berputar pada porosnya. Kalau revolusi itu berputar mengelilingi matahari. Semua planet melakukan rotasi dan revolusi. Kemudian kita akan bahas yang namanya gaya tarik bumi dan gaya tarik matahari yang disebut sebagai gravitasi. Jadi kalau nanti kamu mendengar orang menyebut gaya tarik, sama aja dengan namanya gaya gravitasi. Beda penyebutan aja. Ya. Revolusi planet, revolusi satelit, rotasi planet, rotasi satelit itu berlangsung terus-menerus. Kenapa? Karena mereka punya energi. Jadi kalau nggak mungkin yang namanya benda itu bergerak tapi dia nggak punya energi. Semua yang bergerak itu pasti punya energi. Ya, nah energinya ini berasal dari energi gaya gravitasi. Kenapa dia bisa bergerak? Karena dia ketarik. Nah, tarikannya itu dari energi seperti itu. Gaya tarik-menarik disebabkan oleh massa benda. Nah, gaya tarik-menarik ini dicetuskan oleh Newton. Jadi yang mencetuskan hukum atau gaya gravitasi adalah peneliti atau ilmuwan dunia yang namanya Newton. Ya, makanya nanti gaya gravitasi ini satuannya adalah N, Newton, dari nama penemunya. Ini adalah sekilas tentang gaya tarik bumi. Nah, sekarang kita cek. Oke. Antara bumi dan matahari itu pasti ada gaya gravitasinya. Nah, besar gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda itu adalah nilai berat dikali adalah nilai berat bendanya. Besar gravitasi bumi rata-rata itu 9,8 Newton per kilogram. Atau kalau kamu ribet, kadang-kadang di buku itu suka membulatkan menjadi 10. Nah, gravitasi bumi di suatu tempat nilainya selalu sama. Ya, jadi mau di bumi belahan manapun itu nilainya sama. Gravitasi itu 9,8 atau kalau dibulatkan menjadi 10. Ya. Nah, ini rumusnya jadi W ini adalah berat. M ini massa. Nah, G ini gravitasi. Jadi gravitasi itu kalau nanti kamu menemukan soal ada pakai nilai gravitasi terus dia nggak dikasih tahu di soal. Nah, kamu boleh pakai nilai gravitasinya itu adalah 10. Biar lempeng aja, biar gampang hitungnya, jadi nggak ada koma-koma. Ya, ini adalah sedikit tentang pengertian gaya gravitasi dan gaya tarik bumi akibat dari perputarannya rotasi dan revolusi. Nah, sekarang kita bahas nih, apa itu rotasi. Jadi tadi yang Bu Winda singgung di awal, rotasi itu adalah berputarnya sebuah planet, dalam hal ini kita bahas bumi, pada porosnya. Apa sih poros? Ada yang tahu nggak poros itu apa? Ini adalah pusat. Yang namanya poros itu pusat. Jadi kalau lihat di gambar ini poros nih. Nih ada miring. Nih, jadi ya Bu Ina nggak bisa gambar lurus. Ini garis ini nih yang tengah-tengah ini adalah porosnya nih. Poros bumi. Jadi dia pusatnya di sini. Seperti itu. Nah, sekali rotasi, bumi setiap tempat di bumi itu berputar 360 derajat dan berputar searah dengan jarum jam. Bumi memerlukan waktu sekitar 23 jam, 56 menit, 4 detik. Atau kalau nggak mau repot, kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari bahasa lainnya. Untuk satu kali rotasi ya. Dan setiap planet itu memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk rotasi. Ya, sampai juga dengan revolusi. Akibat dari rotasi bumi, ini ada beberapa hal yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu harian matahari. Ada yang tahu nggak semu ini apa? Bahasa lain dari semu. Ada yang tahu mungkin semu itu apa? Mungkin bahasa Indonesia nih kayak pernah dengar nih semu tuh naon tak? Naon tak semuna? Semu adalah tidak itu agak atau rada atau sedikit, Bu. Sedikit. Semu itu ya sedikit atau mungkin bahasa lainnya tidak nyata. Jadi seakan-akan terjadi tapi sebenarnya nggak terjadi. Nah, di sini gerak semu harian matahari. Maksudnya matahari itu seakan-akan bergerak. Tapi kenyataannya matahari itu diam.
Yang bergerak itu kita atau planet-planet lain yang bergerak mengelilingi matahari. Jadi matahari itu nggak bergerak, dia itu pusat. Yang namanya pusat diem aja. Jadi dia yang menjadi pusatnya, dia yang dikelilingi oleh apa ya bahasanya? Dia adalah benda yang dikelilingi oleh apa sih pasukan-pasukannya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi seakan-akan matahari bergerak. Seperti itu. Kemudian ada perbedaan waktu di bumi. Nah, perbedaan waktu di bumi jangankan di bumi. Di Indonesia kalian pernah dengar yang namanya WIB, ya kan? WITA dengan WIT. Apa tuh? Apa WIB? Waktu Indonesia bagian Waktu barat. Indonesia bagian barat. Kalau WITA apa WITA? Waktu Indonesia Waktu bagian Indonesia Tengah. Oke, tengah. Kalau WIT? Waktu Indonesia Timur. Indonesia Waktu bagian Indonesia Timur. Di Indonesia saja ada 3 perbedaan waktu, apalagi dunia. Nah, di dunia ini kita punya pangkalan atau pusat waktu, yaitu di London. Nah, dinamakan Greenwich Mean Time. Kenapa? Karena dia ada di kota Greenwich, London. Mungkin kalau kamu punya laptop atau mungkin punya alat elektronik apa, itu pasti suka ada settingan plus 7 GMT, plus 8 GMT. Nah, itu sudah disetting sama mereka. Karena kita menyesuaikan dengan waktu dunia. Nah, perbedaan waktu Indonesia Barat ya, kita masuk Indonesia Barat nih, karena Jakarta di sini bilangnya. Perbedaan Indonesia Barat atau Jakarta dalam hal ini dengan GMT adalah 7 jam lebih awal. Nah, jadi kalau nanti WITA ya dia bukan 7 jam lagi, bisa 8 jam. Nah, WIT bisa 9 jam, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ada perbedaan waktu di tempat-tempat di bumi, termasuk juga Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri punya 3 perbedaan waktu, WIB, WITA, dan WIT. Nah, ini adalah dampak dari adanya perputaran bumi pada porosnya yang disebut rotasi. Oke. Ada pertanyaan tentang rotasi? Oke, jelas ya. Kalau diem aja jelas berarti. Yang kedua, revolusi. Nah, revolusi ini adalah berputarnya bumi atau planet lain mengelilingi matahari. Kalau rotasi berputar pada porosnya. Kalau revolusi berputar mengelilingi matahari. Jadi planetnya yang muter, bukan mataharinya. Nah, kita bahas bumi. Dalam 1 kali revolusi, bumi itu perlu waktu tepatnya 365 1/4 hari. Tapi kalau orang-orang suka males ngitung, bilangnya setahun. Ya, jadi 365 1/4 hari ini bisa kita sebut setahun, 1 tahun. Dan setiap planet yang melakukan revolusi ini punya waktu yang berbeda-beda. Semakin dia jauh dari matahari, maka revolusinya akan semakin lama. Kenapa? Kan gambarnya gini ya, ini matahari nih misalkan. Terus kemudian dikelilingi oleh Merkurius, kemudian ada Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars. Nah, semakin planetnya jauh, ini apa sih orbitalnya ini akan semakin luas. Nah, kalau dia semakin luas artinya dia butuh waktu yang lama nih untuk muter. Ya, perbedaan waktu Merkurius yang dekat dengan matahari dengan Merkurius dengan yang namanya Bumi, Merkurius, Venus, Bumi. Bumi di sini. Merkurius di sini ini akan berbeda. Akan lebih cepat Merkurius. Kenapa? Dari segi lintasan dia itu pendek ya, kecil. Sedangkan bumi agak luas, agak lebar. Jadi kalau bumi 365 hari, Merkurius mungkin bisa 200 hari, kurang lebih seperti itu. Jadi semakin dia jauh dari matahari, akan semakin lebar pula orbitalnya. Nah, itu yang menyebabkan revolusi dia itu akan semakin lama. Ya. Kurang lebih seperti itu ya, ini revolusi bumi. Nah, ada juga gejala, kalau rotasi punya gejala, revolusi pun punya gejala. Yang pertama, adanya 4 musim di dunia. Ada musim semi, musim panas, musim dingin, musim gugur. Kalau Indonesia itu hanya punya 2 musim. Musim panas dengan musim hujan. Jadi dinginnya kita tuh hujan. Tapi kalau di negara-negara lain ya, kayak negara Eropa, mungkin negara Asia Timur, dinginnya mereka itu adalah lebih ke salju. Kalau kita lebih ke hujan ya, makanya suka banjir di Indonesia. Kalau di sana mereka ada namanya badai salju. Kalau kita jarang salju, bukan jarang, nggak ada malah. Ya, jadi musim itu diakibatkan oleh revolusi bumi. Nah, ada tadi gerak semu harian. Sekarang karena kita bermain di revolusi, gerak semu tahunan.
Jadi seolah-olah di sini kenapa sih ada teori matahari terbit di timur dan terbenam atau tenggelam di barat? Karena tadi ada pengaruh dari revolusi dan juga rotasi. Jadi mereka mempengaruhi kenapa di buku-buku itu ditulis matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Karena pengaruh dari revolusi dan rotasi. Jadi sebenarnya bergeraknya kita dari barat ke timur. Nah, ini menyebabkan seakan-akan seolah-olah mataharinya terbit. Jadi kalau kita lihat tuh kita kan diem. Kalau menurut kita ya kita diem. Kita lihat ke angkasa atau ke langit, matahari tuh kayak bergerak gitu muter. Padahal sebenarnya yang muter tuh kamu, bukan mataharinya. Ya, itu adalah gerak semu. Jadi gerak semu itu seakan-akan bergerak, padahal dia nggak bergerak. Yang bergerak tuh kita. Jadi matahari itu nggak bergerak. Bahaya kalau matahari bergerak ya. Oke, ini adalah gerak semu tahunan matahari. Dan revolusi bumi itu juga digunakan sebagai alat untuk membuat atau menentukan yang namanya kalender atau tahun Masehi atau tanggalan deh bahasa kamu ya. Tahun Masehi atau tahun Syamsiah. Kalau dalam bahasa Arab matahari itu Syamsiah ya. Jadi kalender-kalender yang sekarang kita pakai, yang sekarang banyak dijual itu adalah kalender Masehi. Dari mana bikinnya? Dari revolusi bumi. Seperti itu ya. Dan kalian pernah dengar nggak yang namanya tahun Kabisat? Coba, ada yang tahu nggak nih tahun Kabisat apa? Coba jelasin ke Bu Winda. Sesuai dengan pengetahuan kamu. Apa tahun Kabisat? Ayo, apa? Tahun yang mengalami penambahan 1 hari, Ibu. 1 hari di bulan apa, Farzik? Kira-kira nambah seharinya di bulan apa, Farzik? Tahu nggak? Ada yang tahu mungkin? Bisa dilengkapi tadi pendapatnya Farzik, tahun yang Bulan ada Februari, penambahan Bu. bulan Februari, perintah Abrisam ya. Jadi kalau kalian lihat kalender, Februari itu kan 28 biasanya ya. Sampai angka 28. Nah, ada hari-hari ada tahun-tahun di mana Februari itu sampai 29. Nah, ada nggak nih di sini yang ulang tahunnya tanggal 29 Februari? Coba Bu Indah tanya. Ada nggak kalian yang lahir di tanggal 29 Februari, entah tahun berapa? Kira-kira ada nggak? Nah, kalau kalian lahir di tanggal 29 Februari, berarti kalian lahir di tahun Kabisat. Karena tanggal 29 Februari ini hanya terjadi 4 tahun sekali. Nah, dan gampangnya kalau mau ngecek apakah tahun, misalkan sekarang nih 2021, apakah dia tahun Kabisat? Nah, cara ngeceknya gimana? Tinggal kamu bagi aja tahun 2021 ini dengan angka 4. Ya. Kalau misalkan nanti hasilnya bulat, misalkan hasilnya dia misalkan ya 60, berarti ini termasuk tahun Kabisat. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa dibagi atau hasil baginya misalkan 60,2, nah ini bukan tahun Kabisat. Jadi cara mengecek tahun Kabisat tinggal kamu bagi aja tahunnya dengan angka 4. Kalau hasilnya bulat berarti dia tahun Kabisat. Kalau nggak bulat berarti bukan tahun Kabisat. Berarti kalau tahun Kabisat, kalau kalian lihat di kalendernya, itu Februarinya pasti ada tanggal 29. Dan itu hanya terjadi 4 tahun sekali. Seperti itu ya. Itu adalah dampak-dampak dari revolusi bumi. Sebelum dilanjut ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Ida lanjutkan. Kita masuk ke bulan ya. Bulan merupakan satu-satunya satelit alami bumi. Jadi nggak ada satelit lain selain bulan. Nah, permukaan bulan ini sangat kasar atau kita mungkin bahasanya berlubang ya. Dan bulan ini tidak mempunyai atmosfer. Jadi kalau kalian ke bulan itu pasti di sana kalian akan melayang-layang dan nggak ada oksigen. Karena atmosfernya nggak ada, jadi tidak ada udara. Makanya kalau astronot, kalau kalian lihat di buku-buku sains, astronot itu dia kalau ke bulan dia kayak pakai helm gitu loh. Nah, helm itu isinya oksigen supaya dia bisa bernafas.
Dan dia jalannya itu akan agak susah karena melayang-melayang gitu. Beda seperti di bumi. Bentuk dan ukuran bulan itu sama seperti bumi. Bulan itu bola dan pepat, jadi berisi. Tapi dia lebih kecil dari bumi ukurannya. Diameter bulan itu hanya sekitar 3, ya udah mau 40 menit aja. Maaf. Diameter bulan itu adalah sekitar 3.500 km, yakni mendekati 1/4 diameter bumi. Nah, jaraknya adalah 384.000 km. Gerakan bulan, Pak. Gerakan bulan, yang pertama, bulan juga mengalami rotasi dan revolusi. Jadi rotasi itu sama bulan bergerak pada porosnya. Nah, kalau revolusi artinya bulan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Ya, jadi kalau namanya rotasi itu bergerak pada porosnya, kalau revolusi itu bergerak mengelilingi matahari. Dan waktunya sama. Waktu untuk berotasi dan berevolusi itu sama, sekitar 29 hari. Atau kalau kita bulatkan jadi 1 bulan. Nah, revolusi bulan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat sistem penanggalan komariah. Komar itu bulan ya kalau bahasa Arab. Jadi kalau yang tadi revolusi bumi itu penanggalan Syamsiah atau penanggalan Masehi yang sekarang kita pakai. Tapi kalau revolusi bulan itu untuk penanggalan Komariah. Nah, Komariah itu kalender Islam. Jadi kalau di kalender, kalau misalkan kamu punya kalender, kalau di bawahnya ada angka kecil-kecil, nah itu kalender Komariah tuh. Jadi yang bulannya itu yang bulan Syawal, kemudian bulan Ramadan, itu termasuk kalender Komariah. Ya. Jadi itu seperti itu kurang lebih. Dan adanya rotasi dan revolusi bulan ini menyebabkan bulan itu yang tampak di bumi itu beda-beda bentuknya. Nah, namanya fase bulan. Nah ini ya, jadi ada bulan baru, ada bulan yang bentuknya kayak sabit, ada yang bentuknya cuma separuh, ada yang bentuknya cembung, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah dampak dari yang namanya rotasi dan revolusi bulan. Sebenarnya bulan itu bulat, tapi yang nampak ke kita atau yang tidak, yang kita lihat dari bumi itu beda-beda bentuknya. Sebenarnya bentuknya masih bulat. Ya, itu adalah namanya fase-fase bulan yang terjadi akibat rotasi dan revolusi bulan. Oke ya. Nah, ada lagi akibat dari yang namanya gravitasi bumi dan bulan. Itu terjadinya pasang dan surut air laut. Pasang itu naik ya, atau kalau kita mungkin bilangnya ombaknya gede. Nah, kalau surut itu yang ombaknya kecil. Jadi ketika pasang itu terjadi ketika ini bagian bumi itu mendekati yang dekat ke bulan. Ini pasang. Jadi tertarik nih. Nah, ini yang di sini sebelah sini surut nih yang C. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti ini kalian baca sendiri. Agak ngebut nih Bu Indah nih. Oke, jelas ya. Nah, ini ada namanya pasang purnama. Jadi pasang purnama itu ketika bulan, bumi, matahari sejajar. Nih di sini pasangnya nih. Pasang purnama. Ini airnya naik. Nah, ada namanya pasang perbani. Pasang perbani ini ketika posisi matahari, bumi, dan bulan ini kayak siku-siku gini. Nah, ini terjadi pasang di sini. Pasang perbani. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Tinggal 5 menit lagi. Wadidaw. Kita masuk ke gerhana. Nah, gerhana ini yang kemarin mungkin kalian ada beberapa yang melihat ya. Di rumah kelihatan tuh moon apa tuh lupa namanya, blood moon apa tuh, jadi warnanya merah gitu. Nah, termasuk itu gerhana. Jadi gerhana itu terjadi ketika matahari, bumi, bulan, bumi, atau nanti mungkin dibalik bumi bulan ini berada sejajar atau dalam satu garis lurus. Nah, ini jarang terjadi atau terjadinya cukup lama. Jadi nggak setiap hari terjadi karena dia muter terus ya. Jadi gerhana itu terjadi kalau 3 unsur ini ada dalam satu garis lurus. Nah, kita bahas gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini terjadi kalau bumi ini ada di antara matahari dan bulan. Jadi bumi di tengah-tengah. Ya. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi matahari, bumi, dan bulan. Nah, dalam gerhana bulan ini ada yang namanya umbra, bayangan umbra, dan bayangan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan yang sangat gelap. Nah, kalau bayangan penumbra itu bayangan yang samar-samar. Dia gelap tapi masih ada cahaya-cahaya sedikit. Tapi kalau bayangan umbra itu yang udah sangat gelap sekali. Jadi benar-benar gelap pekat. Ini gerhana bulan ya, jadi bumi di tengah-tengah. Kalau gerhana matahari, dibalik, sekarang bulan yang tengah-tengah.
Nah, jadi kalau gerhana bulan, bumi tengah-tengah. Kalau gerhana matahari, bulan yang tengah-tengah. Nah, di sini gerhana matahari, kalau kalian masih ingat waktu SD, ini kayaknya pernah dibahas juga, ada namanya gerhana matahari total, ada yang namanya gerhana matahari sebagian, ada juga namanya gerhana matahari cincin. Jadi benar-benar bentuknya seperti cincin. Nah, di sini ada nih, kalau kalian lihat di bagian bumi sini, dikasih panah, nah gerhana matahari total ini yang benar-benar di tengah-tengah. Jadi yang langsung satu garis lurus dengan matahari, bumi, dan bulan. Ini ya, ini gerhana matahari total. Kalau gerhana matahari sebagian, ini yang di sini nih. Jadi dia masih ada, maaf. Jadi dia masih ada kena cahaya-cahaya matahari. Masih ketembak cahaya matahari. Jadi gerhana matahari sebagian. Kalau cincin, setahu saya dia di sini nih. Nah, ini cincin nih. Jadi bentuknya nanti mataharinya terlihat seperti cincin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah penjelasan sedikit tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi tidak terjadi setiap hari. Kenapa? Karena yang namanya bumi dan bulan kan terus bergerak. Nah, ada nanti satu momen mereka satu garis lurus. Jadi kayak baris gitu loh. Baris dan lurus, nah itu baru akan bisa terjadi gerhana. Dan ini diprediksi oleh ahli-ahli astronomi. Jadi mereka sudah memprediksi nih, kapan kira-kira terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan, karena mereka terus mengamati. Kalau di Bandung tuh ada namanya Bosya. Ya, jadi bisa ngelihat dari situ teropongnya ada. Oke, sebelum Bu Ina lanjutkan, karena 3 menit lagi, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup jelaskah ini penjelasannya? Jelas, Bu. Oh, jelas. Oke, yang lain ada yang mau nanya mungkin? Terima kasih nih kalau jelas, karena Bu Ina benar-benar ngebut ya. Kita cuma 40 menit Zoom-nya. Gretong sih. Nanti PPT-nya akan Bu Ina kirim, tenang aja, nggak usah khawatir. Dan ini Zoom-nya udah Bu Ina rekam, nanti diupload ke YouTube. Jadi kalau kalian mau review-review lagi, mau cek-cek lagi, boleh nggak apa-apa nanti buka YouTube-nya Bu Ina. Jangan lupa di-subscribe. Promosi. Oke, ada yang mau bertanya mungkin sebelum berakhir? Karena 2 menit lagi. Tidak ada ya. Oke, selamat, kalau gitu selamat belajar. Bu Ina akhiri saja. Selamat belajar. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kuotanya. Tetap semangat. Minggu depan PAT, berarti setelah PAT kalian akan naik ke kelas 8 ya. Selamat belajar. Nanti kisi-kisinya Bu Ina kirimkan ke grup. Kalau misalkan masih ada materi yang belum jelas, mau tanya, boleh japri atau boleh tanyakan di grup. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan bersiap ke pelajaran berikutnya. Bu Ina tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Silakan boleh live ya. Oke. Bu Indah buka ya, teman-teman kelas 73, 74, 75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah join di Zoom meeting hari ini. Jadi kenapa Bu Indah gabung? Karena besok itu ada rapat kelulusan kelas 9, jadi khawatir kelas 74 dan 75 ini nggak dapat Zoom-nya. Gitu. Jadi makanya Bu Indah gabung sekarang, Bu Indah tukeran sama Pak Yono dan Bu Astri untuk switch jam. Nah, besok untuk 7475 Bu Indah akan kirimkan materi pakai PPT dan VN. Kalau 73 kemarin udah dapat materinya. Jadi sebenarnya materi ini harusnya materi terakhir, cuma nggak apa-apa untuk 7475 Bu Indah tarik di sekarang. Jadi besok materinya yang agak ringan sedikit. Ya, jadi besok tinggal dibaca sama tinggal didengerin aja VN penjelasannya. Oke, sebelum kita mulai hari ini minta tolong satu orang untuk pimpin berdoa. Siapa? Amelia Ramadhani. Amel, ayo Amel, pimpin berdoa Amel teman-temannya. Nyalain mic-nya, Amel. Dipanggil Amel. Ayo Amel, Neng Amel, kedengar nggak tuh dia? Ya, sebelum kita mulai belajar, kita harus baca doa dulu, baca doa masing-masing.
Berdoa selesai. Memberi Oke. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bu Ina lanjut, sebelum Bu Ina mulai materi hari ini tentang rotasi, revolusi, gerhana, pasang surut air laut, mau review nih sedikit tentang materi yang sudah dikasih kemarin. Tata surya, kita sudah belajar tentang benda-benda tata surya. Ada planet, ada apa lagi coba tata surya itu yang menghuni mereka tuh apa aja? Selain planet, ada apa lagi? Bintang, Bintang, ada apa lagi? asteroid, Asteroid, apalagi selain asteroid? Satelit. Satelit, oke. Terus satelit bumi yang alami itu apa? Nama bulan, satelitnya? Bulan. Kalau yang buatan ada yang tahu nggak? Bumi itu punya 2 satelit, satu alami, bulan, satu lagi buatan. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah baca mungkin? satelit Palapa, Bu. Palapa. Palapa itu pusatnya di mana? Ada yang tahu nggak? Di Pontianak, Di mana? Pontianak, Jawa amat. Pontianak. Satelit Palapa itu di Cibinong, ya, deket sama Depok, Bogor. Cibinong itu masuk daerah Bogor. Jadi satelit Palapa itu sebenarnya ada di daerah Cibinong. Jadi nggak usah jauh-jauh. Tadi siapa yang jawab? Liverpool ya. Oke, itu ya. Jadi harus diingat, bumi itu punya satelit namanya bulan, itu yang alami. Terus yang planet lain juga punya punya satelit-satelit. Ada planet yang nggak punya satelit, ada planet yang punya. Nah, Bu Ina mau tanya, ada yang hafal nggak urutan planet-planet dari yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh? Dari yang terdekat, coba sebutkan apa? Ayo, apa? Merkurius. Terus habis Merkurius, apa? Venus, Venus. Habis Venus, bumi, Bumi. Terus planet yang kemerah-merahan, Mars. Habis Mars, Jupiter, Oke, Jupiter. Keenam, Saturnus, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet, udah cuma 8. Yang ke-9 nggak ada? Nggak. Ada nggak yang ke-9? Harusnya Nggak ada ada, ya, Bu. Pluto. Tapi Pluto itu dikeluarkan dari jajaran planet-planet. Ada yang tahu kenapa Pluto dikeluarkan? Satu, penyebabnya apa? Yang paling gampang. Ada yang tahu nggak kenapa planet Pluto dulu sampai 9 ya, Pluto. Waktu Bu Winda zaman SD tuh itu masih ada tuh di buku IPA. Planet ke-9 atau planet terakhir adalah Pluto, tapi ke sini ternyata penelitiannya mengatakan bahwa Pluto itu tidak memenuhi kriteria planet. Makanya dia dikeluarkan. Nah, alasannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Kenapa Pluto ini dikatakan tidak memenuhi kriteria sebagai planet? Ada yang tahu kenapa? Karena pertama, Pluto itu terlalu kecil untuk ukuran planet, yang paling gampang. Yang kedua, terlalu jauh letaknya dari matahari. Seperti itu ya. Jadi yang paling gampang itu karena Pluto terlalu kecil dan letaknya terlalu jauh dari matahari. Nah, Bu Ina mau tanya, planet yang paling besar itu planet apa? Jupiter, Kalau yang punya cincin, planet apa? Saturnus, Ya. Kalau kamu tahu film anime Sailor Moon, nah itu dia dari planet-planet tuh. Ya, itu ada planet Merkurius, Venus. Nah, itu dia karakter tokohnya diambil dari karakter planet-planet. Itu ya, kalau kamu tahu. Itu zaman Bu Winda SD juga itu. Anime atau film Jepang itu yang namanya judulnya Sailor Moon. Nah, silakan nonton ya. Terus apalagi ya pertanyaannya? Oh, planet yang berwarna kemerah-merahan. Planet apa? Mars ya. Jadi Mars itu merah-merah itu dari tanah dia. Jadi Mars itu diteliti katanya di Mars itu bisa terdapat kehidupan. Jadi kalau kita tinggal di Mars kemungkinan besar kita bisa hidup di sana. Ya, sedang diteliti sih. Belum ada yang ke sana hidup hidup normal,
Tapi penelitiannya mengatakan bahwa planet Mars itu bisa terjadi kehidupan. Jadi mungkin di tahun-tahun nanti, ya berapa tahun lagi kalau sudah komplit penelitiannya, kita bisa study tour ke Mars, ya. Study tour ke Mars, keren, bukan ke Jogja. Oke, itu intermezzonya untuk nginget-nginget kalian kemarin apa namanya planet-planet dan segala benda rupa yang ada di sana. Oh, satu lagi, orbit planet bentuknya apa? Tempat planet berputar mengelilingi matahari itu bentuk orbitnya apa? Lingkaran. Oh, kurang tepat. Bukan lingkaran, apa? Mirip-mirip lingkaran ya. Oval, Bu. Bahasa lain oval apa? Elips. Elips ya. Kayak ini ya, film dulu yang di SCTV tuh film telenovela namanya Elips ya. Nah, bukan lingkaran ya. Kalau lingkaran itu bulat banget, tapi dia bentuknya agak lonjong ya. Tadi ada yang bilang oval, tapi lebih sering dikatakan sebagai bentuknya elips. Jadi kalau oval tuh jarang ada pilihan oval, tapi kalau elips iya ada. Jadi bentuknya bulat tapi agak lonjong. Gitu ya. Oke? Cukup ya sepertinya untuk intermezzonya. Kita akan mulai untuk materi hari ini. Bu Indah akan share screen seperti biasa. Nanti ini PPT-nya akan Bu Indah kirimkan ke kalian, jadi nggak usah khawatir. Ya, cukup saat ini didengarkan atau mungkin ada yang mau tulis-tulis kata-kata penting, silakan ditulis ya. Dan nanti ini Bu Indah record, nanti sudah Bu Indah akan upload di YouTube Bu Indah. Silakan di subscribe ya YouTube saya Senpai 6705 nyari subscriber. Oke ya. Kita akan mulai materi hari ini tentang rotasi, revolusi, dan gerhana. Di sini materi intinya itu ada rotasi, rotasi bumi, revolusi bumi, kemudian ada bulan, kita akan bahas sedikit tentang bulan, ada pasang surut air laut, itu akibat dari bulan juga, dan terakhir gerhana. Ya, kemarin kita baru gerhana apa tuh? Moon apa tuh, lupa saya ya. Gerhana yang bagus itu yang katanya terjadi hanya 100 tahun sekian sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Bumi sebagai planet. Bentuk bumi pepat. Pepat itu artinya dia bulat dan berisi. Ya, pepat itu berisi. Pada kedua kutubnya yang mengembung pada khatulistiwa adalah akibat melakukan perputaran pada porosnya yang disebut rotasi bumi. Ingat ya, ada yang namanya rotasi. Mana ini pulpen saya? Nah, jadi bumi itu melakukan perputaran pada porosnya yang disebut sebagai rotasi. Nah, kemudian bumi juga mengelilingi matahari melalui orbitnya disebut revolusi. Jadi ada dua. Pertama rotasi, berputar di porosnya. Porosnya pusat ya, kalau kamu nggak tahu bahasa poros, ini pusat. Dan dia mengelilingi matahari. Jadi sambil dia muter, terus dia muter lagi. Nah, pusing dah tuh si bumi ya. Jadi melakukan rotasi dan revolusi sekaligus. Nah, kemudian ada yang namanya gaya tarik bumi yang kita sebut sebagai gravitasi dan juga gaya tarik matahari. Gaya tarik yang dimiliki benda terhadap benda di sekitarnya disebut gaya gravitasi. Jadi gaya tarik itu bahasa lainnya gaya gravitasi. Revolusi planet, revolusi satelit, rotasi planet, dan rotasi satelit berlangsung terus-menerus karena ada energi. Jadi nggak mungkin kalau tidak ada energi dia bisa bergerak. Ya, setiap pergerakan yang dilakukan oleh benda-benda langit itu harus ada energinya. Nah, energi tersebut adalah gaya tarik-menarik antar anggota tata surya. Nah, gaya tarik-menarik ini disebabkan oleh massa benda yang tarik-menarik ini, yang disebut sebagai gaya gravitasi yang dicetuskan oleh Newton. Nanti kamu akan bahas Newton itu di kelas 8. Oke ya, ini tentang gaya tarik-menarik bumi dan matahari. Nah, kita cek di sini. Jadi antara bumi dan matahari bekerja gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi karena dia tarik-menarik. Besarnya gravitasi bumi yang bekerja pada benda merupakan nilai berat benda. Jadi W itu adalah, mana sih ini? Kok hilang dulu? Nah, W ini berat. Nah, G ini gravitasi. Nah, M ini massa bendanya. Jadi kalau kamu bilang, misalkan kamu nimbang nih berat badan.
Nah, berat itu sebenarnya adalah massa kamu dikali gravitasi. Jadi yang diukur di timbangan itu adalah massa, bukan berat. Kalau kamu mau ngomong berat, maka nilai yang di timbangan itu harus dikali dulu dengan gravitasi. Nah, misalkan gravitasi bumi ini nilainya adalah 9,8, atau kalau misalkan kamu pusing dengan koma, kita bulatkan 10. Kamu menimbang berat badan, ternyata angka di timbangannya ini adalah berapa kalau berat kamu? 45 kg. Kalau kamu bilang ini berat, ini salah ya. Nah, ini adalah massa. Nah, terus berapa berat kamu? Nah, berat kamu adalah 45 kilo dikali 10 gravitasinya. Jadi berat kamu tuh sebenarnya 450 Newton. Ya, ini kalau kamu mau nanya atau mau membicarakan berat. Tapi kalau membicarakan massa itu adalah 45 kg. Ya, jadi kalau yang diukur di timbangan itu bukan berat tapi massa. Kurang lebih seperti itu ya. Itu penjelasan singkatnya. Kayaknya pernah diajarin juga ini waktu di awal-awal. Oke, kita akan bahas rotasi bumi. Rotasi, ingat rotasi adalah berputar pada porosnya. Ya, pusatnya. Nih kalau misalkan di gambar ini X. Kalau misalkan di gambar ini rotasi, ini pusatnya nih, porosnya. Ya, pusat bumi. Dalam sekali rotasi, setiap tempat di bumi berputar 360 derajat dan berputar searah dengan jarum jam. Sedangkan bumi sendiri memerlukan waktu sekitar 23 jam, 56 menit, 4 detik. Kalau kita mau gampangnya kita buletin 24 jam atau 1 hari untuk 1 kali rotasi. Ya. Nah, ada beberapa peristiwa yang terjadi akibat rotasi bumi. Yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu, ada yang tahu nggak semu itu apa? Semu ini artinya tidak nyata. Ya. Nah, jadi seakan-akan matahari yang bergerak. Padahal sebenarnya bumi yang bergerak. Jadi matahari itu sebagai pusat tata surya dia nggak bergerak, tapi justru benda-benda langitlah yang bergerak mengelilingi si matahari. Tapi karena adanya rotasi bumi, jadi seakan-akan tuh yang bergerak matahari. Jadi kadang kita kalau melihat matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, kayaknya mataharinya bergerak, padahal sebenarnya itu nggak bergerak. Yang bergerak tuh kita sebenarnya si buminya. Ya, itu disebut sebagai gerak semu harian matahari. Yang kedua, ada perbedaan waktu di bumi. Di Indonesia sendiri itu ada yang namanya WIB, ya. Kalau kalian ingat atau pernah belajar IPS, itu ada WIB, waktu Indonesia Barat, ada WITA, waktu Indonesia Tengah, dan ada WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, ini juga merupakan dampak dari rotasi bumi. Tapi kalau di dunia, ya dunia itu kita punya namanya pangkalan waktu. Pusat waktunya dinamakan sebagai GMT, Greenwich Mean Time. Nah, ini ada di London. Ya, perbedaan waktunya dengan Indonesia, terutama dengan WIB, ini adalah 7 jam. Jadi kalau dengan WITA ya beda lagi, seperti itu. Jadi pusat waktu dunia, pangkalan waktu dunia itu ada di London. Waalaikumsalam. Ya, di London. GMT, Greenwich Mean Time, dengan perbedaan waktu 7 jam. Oke? Sebelum dilanjut, ada yang mau bertanya untuk masalah rotasi bumi? Ada yang mau tanya mungkin, teman-teman? Jelas ya untuk rotasi? Kalau nggak ada, Bu ini lanjutkan. Ini rotasi. Sekarang kita masuk ke revolusi. Revolusi ini berlaku juga untuk seluruh planet. Jadi kalau yang namanya revolusi, dia pasti berputar mengelilingi matahari. Ya. Dalam sekali revolusi, bumi itu perlu waktu sekitar 365/4 hari. Atau kalau kita nggak mau ribet ya, kayak tadi si rotasi, ini dikatakan lamanya adalah setahun. Kebalik. Nah, 1 tahun. Kalau kita nggak mau repot ya.
Kalau tadi rotasi 1 hari, kalau revolusi 1 tahun. Ya, setiap planet ingat dia punya waktu yang berbeda-beda untuk melakukan revolusi. Nah, yang kita bahas ini untuk bumi. Karena apa? Semakin jauh dari matahari, maka waktu revolusi planet-planet itu akan semakin lama, ya. Karena yang pasti gini, logikanya misalkan ini matahari, ya kan? Pasti dia dikiterin oleh planet-planet nih. Nah, semakin jauh planetnya, ini akan semakin lebar nih si orbitnya, ya. Nah, semakin lebar orbitnya, dia pasti akan lama untuk berputar mengelilingi si matahari. Jadi, semakin dia jauh dari matahari, dia akan semakin memiliki waktu yang sangat lama untuk melakukan revolusi. Paham ya? Sekarang kita lihat dampak-dampak yang terjadi akibat revolusi bumi. Yang pertama, terjadinya 4 musim di dunia. Ini ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kalau di Indonesia, ini hanya ada musim panas dan musim hujan. Jadi dinginnya kita itu adalah hujan, ya. Jadi kita tidak mengalami 4 musim seperti negara-negara Eropa, ya. Oke, terjadi 4 musim. Kemudian ini tadi ada gerak semu harian matahari. Sekarang kita akan bahas gerak semu tahunan matahari, ya. Jadi seakan-akan tadi Bu Winda bilang kalau semu itu kayak mataharinya gerak atau mataharinya yang berpindah. Padahal sebenarnya kita, bumi dan planet-planetlah yang bergerak. Jadi karena arah revolusi dan rotasi bumi itu sama dari barat ke timur, nah ini mengakibatkan seolah-olah mataharinya itu terbit di timur dan tenggelam di barat, ya, seolah-olah. Padahal sebenarnya kita yang bergerak dari barat ke timur, tapi karena mataharinya diem aja dan kita yang bergerak, seolah-olah itu diem, ya, seolah-olah matahari yang bergerak, padahal sebaliknya. Itulah mengapa dikatakan atau teorinya matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Ini adalah dampak dari gerak semu, dampak dari revolusi bumi. Itu ya, tadi ada musim dan gerak semu tahunan. Nah, kemudian revolusi bumi ini juga digunakan sebagai dasar untuk membuat kalender tahun Masehi atau kalender yang saat ini kita gunakan, kalender-kalender itulah yang beredar banyak di dunia itu namanya kalender Masehi. Ini juga dampak dari revolusi bumi, ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak atau pernah dengar yang namanya tahun Kabisat? Nah, coba ada yang mau jelaskan nggak apa itu tahun Kabisat? Tahun yang tidak bisa dibagi, bukan sih, Bu? Tahun yang tidak bisa dibagi, apa bisa dibagi nih? Bisa dibagi 4 kalau nggak salah. Oke, bisa dibagi 4. Siapa tuh yang jawab tadi? Liverpool bukan? Bukan ya? Siapa tuh? Bu Bian, Bu. Oh, Bian. Maaf ya, Bian. Aku ingatnya Liverpool ya, kenapa gitu. Tahun Kabisat, benar kata Bian, tahun Kabisat itu adalah tahun yang bilangannya bisa dibagi 4. Nah, ciri khas tahun Kabisat itu di kalendernya nanti ada tanggal 29 Februari, ya. Nah, coba kamu lihat di kalender kamu nanti tahun 2022, tahun depan, apakah Februari ada tanggal 29-nya? Kalau dia ada tanggal 29-nya, berarti tahun 2022 adalah tahun Kabisat. Atau kalau kamu mau gampang, tinggal kamu bagi aja tahun 2022 dengan angka 4. Kalau dia bisa dibagi, berarti tahun tersebut termasuk dalam tahun Kabisat. Jadi hanya terjadi 4 tahun sekali, makanya dia bisa dibagi dengan 4. Terus pertanyaannya, kalau ada orang yang lahir di tahun 29 Februari, apakah dia umurnya bertambah setiap 4 tahun sekali? Ayo, ada yang tahu nggak penjelasannya gimana? Kasian banget ya yang 29 Februari naiknya 4 tahun sekali baru setahun gitu. Kalau misalkan ada teman-teman mungkin yang sekarang lagi Zoom meeting, kamu lahir tahun 29 Februari ya. Kamu adalah orang yang unik. Kenapa? Karena kamu hanya bisa merasakan ulang tahun 4 tahun sekali. Tapi bukan berarti usia kamu bertambah setiap 4 tahun sekali. Enggak, tetap usia kamu itu setiap tahunnya akan bertambah. Tapi perayaan ulang tahun kamu itu hanya bisa terjadi selama 4 tahun sekali ya. Jadi nggak usah bersedih, kalian adalah orang yang unik.
ya, karena jarang yang lahir 29 Februari teh, ya. Tetap setiap tahun dia akan bertambah usianya, hanya perayaan ulang tahunnya ya kalau mau dirayain itu hanya bisa 4 tahun sekali. Tapi bebas kalau kamu, oh saya mau tanggal 28 aja ngerayainnya, tanggal 1 Maret bebas, terserah kamu. Tapi secara teorinya, ya secara tertulisnya, kamu bisa merayakan ulang tahun itu hanya dalam waktu 4 tahun sekali. Gitu ya, itu adalah tahun kabisat yang terjadi 4 tahun sekali. Ya, oke. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut ke bulan? Bulan. Tadi rotasi revolusi udah, pengertiannya udah, waktunya udah, dampaknya udah. Jelas ya, teman-teman? Oke. Siapa tuh yang jawab? Kalau jelas, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nyaut, berarti Bu Indah anggap bisa semua. Kita masuk ke bulan, satelit alami dari bumi. Bulan merupakan satu-satunya satelit alami bumi, dan permukaan bulan itu sangat rata, sangat kasar, sangat rata. Jadi tidak rata. Jadi dia apa sih kalau bahasa kita mungkin banyak lubang-lubangnya ya. Jadi kalau kalian tuh dibilang secantik bulan, kalau perempuan dibilang secantik bulan, jangan mau. Karena bulan itu permukaannya kasar, bolong-bolong ya. Jadi jangan mau kalau digombalin sama cowok, wajahmu cantik bulan, bohong ya. Bulan itu jelek sebenarnya ya. Bulan tidak mempunyai atmosfer karena gravitasinya terlalu kecil untuk dapat menahan atmosfer. Jadi kalau kita di bulan, kita tuh akan melayang-layang ya. Makanya kalau astronot yang ke bulan itu dia pakai helm. Ya, kalau kamu tahu apa kartun SpongeBob itu Sandy dia pakai helm gitu. Nah, itu kayak gitu kurang lebih. Kenapa? Karena nggak ada udara di bulan itu, nggak ada atmosfer, nggak ada udara. Gitu ya. Jadi makanya kalau di bulan itu kita akan melayang-layang gitu, akan ringan. Dan bentuk dan ukuran bulan sama seperti bumi, bulan juga hampir seperti bola yang isinya padat. Diameter bulan itu sekitar 3.500 km, yakni mendekati 1/4 diameter bumi, hanya 1/4 diameter bumi. Jadi dia sangat kecil. Jaraknya adalah 384.000 km, jarak bulan ke bumi. Itu adalah pengertian tentang bulan. Nah, bulan juga melakukan gerakan, dia juga bergerak. Yang pertama, bulan itu mengalami rotasi dan juga revolusi. Pengertiannya sama masih, rotasi itu bergerak pada porosnya. Revolusi, nah revolusi di sini, si bulan bergerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Ya, ini kurang nih revolusinya, ntar Bu Ina tambahin. Jadi kalau rotasi, dia bergerak pada porosnya. Tapi kalau namanya revolusi bulan itu bergerak mengelilingi matahari bersama dengan bumi. Jadi barengan. Nah, waktu yang diperlukan untuk berevolusi dan berotasi itu sama. Sekitar 29 hari. Atau kalau kita mau buletin sebulan, 1 bulan. Jadi waktu rotasi dan revolusi bulan itu adalah sama. Sekitar 29 hari. Nah, revolusi bulan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat penanggalan Komariah atau kalender Hijriah. Ini kalender Islam ya. Nah, kalau tadi revolusi bumi itu untuk kalender Masehi. Tapi kalau revolusi bulan itu untuk kalender Hijriah atau Komariah ya. Kalau bahasa Arab tuh komar tuh bulan ya, Komariah. Ya. Kalau yang belajar bahasa Arab pasti paham. Komariah itu artinya bulan. Ya, udah mau habis aja ini. Nah, terus ada fase-fase bulan. Kita lihat ya fase bulan. Di sini kalian bisa baca nih ada bulan baru, bulan sabit, bulan purnama ya. Jadi ketika dia muter di bumi itu mukanya nggak sama, penampakannya nggak sama. Ada yang bentuknya kayak apa tuh bulan sabit tuh yang kayak apa sih kalau celurit ya apa bahasanya. Nah, ada yang benar-benar nampak seperti bulan, ada yang cuma separoh. Nah, itu dampak dari perputaran bulan. Oke, nanti ini bisa dibaca. Kenapa tidak bisa di next? Oke. Nah, sekarang kita cek pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut, pasang itu naik ya. Jadi pasang itu airnya apa sih membludak gitulah. Kalau surut itu agak berkurang ya. Pasang surut air laut itu diakibatkan dari gaya tarik bulan pada bumi. Jadi kalau misalkan bulannya lagi mendekati bumi nih kayak gini, ini akan ketarik nih. Ini airnya akan di daerah sini akan pasang nih airnya, ya. Yang sebelah sini akan surut seperti itu. Jadi kalau yang dia mendekati bulan itu akan pasang airnya. Oke.
Nanti bisa dibaca ini manfaatnya apa. Oke, ini ada pasang purnama, ya. Pasang purnama itu terjadi pada fase bulan mati dan bulan purnama. Jadi ini nih daerah yang mengalami pasang purnama. Ini ya. Oke. Kemudian ada pasang perbani. Nah, pasang perbani ini kalau si posisi bulan di sini. Ya, nah ini yang terjadi pasang perbani. Jadi kalau tadi pasang purnama kalau dia sejajar, tapi kalau pasang perbani si bulannya ada membentuk siku-siku nih kayak gini. Ini kan siku-siku nih ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut karena waktunya tinggal 8 menit lagi. Jahat banget zoomnya ya. Gerhana. Dulu ada film namanya Gerhana. Jadi ceritanya dulu itu ada anak lahir pas gerhana. Nah, dia punya kekuatan. Dulu itu waktu Bu Winda SD, kalian belum lahir kayaknya. Nah, gerhana yang kita tahu itu ada 2. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan gerhana terjadi ketika 3 komponen matahari, bulan, dan bumi itu ada di satu garis lurus. Gini ya. Nih, dia ada di satu garis lurus. Ini bakal terjadi gerhana. Kita cek. Dari gerhana bulan. Oke, gerhana bulan terjadi ketika bumi ada di antara matahari dan bulan. Jadi buminya di tengah-tengah. Ini akan terjadi gerhana bulan. Ya. Dan ada yang namanya bayangan umbra dan bayangan penumbra. Bayangan umbra ini bayangan yang sangat gelap sekali. Tapi kalau penumbra itu bayangannya masih agak jelas dikit lah, samar-samar. Nah, jadi jangan salah antara umbra dengan penumbra. Dan posisinya bumi di tengah-tengah, ya, antara matahari dan bulan. Ini adalah gerhana bulan. Kita cek gerhana matahari. Perbedaannya, sekarang yang di tengah-tengah adalah bulan. Ya, bulan ada di antara matahari dan bumi. Dan di sini kalau matahari ada yang namanya matahari total, kemudian ada yang namanya matahari sebagian. Ada lagi gerhana matahari cincin kalau nggak salah. Nah, kita cek nih, di bagian bumi mana yang ada yang bisa terjadi gerhana matahari total dan mana yang gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari cincin. Kalau yang gerhana matahari total ini yang di sini nih, yang pas banget tengah-tengah. Kenapa dia end show? Nah, ini ya, ini pas banget gerhana matahari total. Jadi kalau di sini mungkin orang yang ada di sini, ini adalah orang yang melihat mataharinya itu ketutup sama bulan benar-benar ketutup. Gitu. Kemudian ada gerhana matahari sebagian. Nah, ini di sini nih. Jadi dia masih ada kena cahaya-cahaya matahari tapi nggak semuanya. Kemudian kalau cincin bisa di sini nih cincin. Nah, ini ya, yang pinggir-pinggir itu cincin biasanya. Ya, tapi yang sering ditanyakan atau sering terjadi adalah gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Kalau cincin ya gerhana materinya benar-benar kayak cincin gitu loh bentuknya. Oke? Dan selesai. Jadi kita hari ini sudah menghabiskan pembahasan tentang rotasi bumi, revolusi bumi, ada bulan tadi juga, kemudian ada pasang surut air laut, dan terakhir adalah gerhana matahari, gerhana. Baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dan jangan kebalik posisinya. Kalau bulan itu pada saat bumi di tengah-tengah. Ya, kalau gerhana matahari itu bulan di tengah-tengah, ya. Oke, sebelum berakhir Zoom-nya, masih ada 4 menit lagi. Teman-teman ada yang mau bertanya? Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada tugas ke Bu? Oh, tidak ada. Karena udah mau ujian minggu depan ya, nanti jadwalnya akan dikasih. Jadi Bu Winda pikir tidak perlu ada tugas, tugasnya nanti aja ngerjain soal PAT ya. Ini pada yang bersoraknya yang ada tugas gitu. Jadi tugasnya nanti ngerjain soal PAT. Tapi kalian harus membaca materi dari awal kayaknya ya, awal kalau Bu Winda lihat kisi-kisinya, nanti Bu Winda kasih kisi-kisinya ke kalian. Tapi nggak usah bilang-bilang sama guru lain ya, karena ada yang bilang nggak boleh kasih kisi-kisi. Tapi nanti tetap Bu Winda kasih. Nah, kayaknya kalau nggak salah itu materi dari semester 2, awal semester 2, cuma nggak banyak yang keluar. Ya, tetap dipelajarin materi-materi yang Bu Winda kasih dari semester 2 awal, kalian buka-buka lagi, dibaca-baca lagi, karena nggak akan jauh dari situ.
Kalau misalkan baca, memahami, pasti bisa menjawab soal PAT. Jadi kalau nanyain tugas, pasti kalau bertanya, padahal maksudnya Bu Ina tuh nanya materi, bukan nanya tugas. Ya, dari materi yang Bu Ina kasih ini ada pertanyaan apa enggak. Tapi kalau tugas, sepertinya tidak Bu Ina berikan tugas karena sudah minggu terakhir, ya sudah waktunya kalian untuk bersiap untuk PAT, jadi fokusnya ke PAT aja. Bagus sekali, dari 100 berapa nih harusnya? 105 siswa, hanya 36 yang masuk ya, 30% yang masuk. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin nggak ada kuota kali teman-temannya. Sebelum berakhir, benar-benar berakhir, ada yang mau bertanya tidak? Bu, Ibu, kalau Ya? revolusi bulan itu mintarinya matahari apa bumi? Kenapa? Revolusi apa? Liverpool? Bulan. Revolusi bulan kenapa? Revolusi bulan. Kenapa? Itu muterinnya bumi kan, Bu? Revolusi bulan, jadi bulan itu muterin bumi, tapi karena bumi juga berputar, jadi dia juga sekaligus muterin matahari. Jadi sebenarnya yang namanya revolusi itu muterin matahari, tapi karena bulan teh satelit, jadi dia melakukan perputaran mengelilingi matahari sekaligus berputar mengelilingi bumi. Jadi kalau revolusi bulan itu seperti itu. Jadi dia bersama-sama bumi mengitari matahari. Jadi dia mengitari bumi juga, tapi karena bumi mengitari matahari, ya dia ikutan ngitari matahari. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang namanya revolusi teh semua berpusat di matahari. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau untuk planet, yang namanya revolusi, dia hanya mengitari matahari. Tapi kalau bulan, karena dia satelit, jadi sekaligus mengitari matahari, dia pun otomatis mengitari bumi. Apa kebalik ya? Sekaligus mengitari bumi, otomatis dia mengitari matahari. Karena bumi juga mengitari matahari. Gitu ya, Liverpool ya. Jadi yang namanya revolusi teh semua bermuara ke mengelilingi matahari. Seperti itu. Tapi untuk bumi, untuk bulan, bersama-sama dengan bumi, dia mengitari matahari. Itu namanya revolusi bulan. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri? Jelas ya? Jelas ya, Kalangeo. Ini pada off cam semua, kameranya off. Terima kasih yang sudah on cam, Sarangeo. Sarangeo gini ya, Sarangeo. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, udah 1 menit ya, bentar lagi ditendang nih. Oke, sebelum kita diusir dari Zoom-nya, terima kasih untuk kelas 73, 74, 75 yang sudah gabung hari ini. Semoga bisa bermanfaat. 74 dan 75 besok masih ada 1 materi lagi. Bu Ina akan kirimkan melalui grup WA berupa VN dan PPT. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan silakan bersiap untuk pelajaran berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live dari Zoom-nya ya. Terima kasih. Sampai bertemu ngambil raport dan selamat menjalankan PAT. Waalaikumsalam.